Ada yang mau diomongin ya? Kenapa soal Harry? Bukan soal Harry. Michael akhirnya memberanikan diri mengungkap rahasia besar kepada Akila bahwa Angelica adalah ibu biologisnya. Segalanya bermula ketika Akila memutuskan untuk mendatangi dokter spesialis guna mengevaluasi kondisi psikologisnya. Ia merasa perlu mendapat kepastian bahwa dirinya telah benar-benar pulih dari masa kelam. Setelah melewati rangkaian pemeriksaan serta sesi konsultasi yang mendalam, dokter menyatakan bahwa kesehatan mental Akila telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Kini Akila jauh lebih stabil, siap menerima kenyataan pahit, dan memiliki resiliensi emosional yang jauh lebih kokoh dibandingkan masa-masa sulit sebelumnya. Kabar baik tersebut membawa secercah kelegaan bagi Michael dan Mayang. Mereka merasa momen ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyibak tabir mengenai siapa orang tua kandung Akila yang sebenarnya. Meski Michael sadar bahwa kondisi mental Akila sudah membaik, ia tahu kebenaran ini tetap berisiko mengguncang batin putrinya dengan hebat. Namun, ia juga paham bahwa cepat atau lambat, rahasia ini pasti akan terungkap. Sebelum Akila mendengarnya dari orang lain, Michael ingin kejujuran itu meluncur dari mulutnya sendiri. Setibanya mereka dari rumah sakit, Michael, Mayang, Harry, dan Akila berkumpul bersama. Michael membuka diskusi dengan sangat tenang dan berhati-hati. Ia memancing pembicaraan tentang bagaimana perasaan Akila jika suatu saat ia dipertemukan dengan orang tua kandungnya. Selama ini, Akila memang sudah tahu bahwa ia hanyalah anak angkat Michael dan Mayang. Ia tumbuh besar dalam dekapan kasih sayang Michael yang begitu tulus, yang mencintainya tanpa membedakan darah daging sendiri. Begitu pula dengan Mayang yang sangat menyayangi Akila dengan sepenuh jiwa. Walaupun pola asuhnya terkadang terasa kaku dan keras, namun cinta Mayang untuk Akila tak perlu diragukan lagi. Akila sempat melirik ke arah Harry. Harry pun membalasnya dengan senyuman hangat, seolah memberi kekuatan agar Akila berani jujur pada kata hatinya. Dalam benaknya, Akila mengakui bahwa saat ini ia tidak menaruh minat pada orang tua biologisnya. Ia telanjur berasumsi bahwa jika mereka benar-benar peduli, ia tidak akan berakhir di posisinya yang sekarang. Ia tumbuh dengan dogma bahwa orang tua kandungnya telah membuang dan mengabaikannya. Namun, Michael merasa hari inilah saat yang paling menentukan. Ia menegaskan bahwa kebenaran ini tak bisa selamanya disembunyikan, dan ia ingin hal tersebut disampaikan secara langsung olehnya dan juga Mayang. Michael menjamin bahwa setelah identitas orang tua kandungnya terungkap, segala keputusan ada di tangan Akila sepenuhnya. Ia dibebaskan untuk memilih pergi dan menetap bersama orang tua kandungnya, atau tetap tinggal bersama Mama Mayang dan Papa Michael, yang telah merawatnya dengan cinta yang melimpah. Mendengar tawaran itu, air mata Akila mulai menetes, karena ia merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan tersebut. Michael dengan lembut meraih jemari Akila, berusaha menyalurkan ketenangan dan kekuatan batin. Dengan nada bicara yang penuh kasih, Michael akhirnya membongkar rahasia yang terkunci rapat selama ini. Ia memaparkan bahwa sosok yang selama ini sangat dekat, akrab, dan selalu hadir di sisi Akila sebenarnya adalah ibu yang melahirkannya. Sosok itu tak lain adalah Angelica. Detik itu juga, Akila terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa. Dunianya seolah runtuh, pikirannya mendadak hampa, dan jiwanya dilanda badai emosi yang tak menentu. Selama ini ia menjalin hubungan yang erat dengan Angelica tanpa pernah menaruh curiga bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Mayang tak kuasa membendung air matanya setelah pengakuan itu terlontar. Ia menatap nanar ke arah Akila dengan hati yang perih. Akila sendiri belum sanggup mencerna kenyataan pahit tersebut. Dengan suara yang gemetar dan napas yang sesak, ia menyangkal bahwa hal itu adalah sebuah kemungkinan. Logikanya menolak percaya bahwa sebuah kebenaran sebesar itu telah dirahasiakan darinya selama bertahun-tahun. Muncul pertanyaan besar dalam benaknya. Mengapa Michael dan Mayang harus menyimpan rahasia ini begitu lama? Rasa dikhianati perlahan menyusup ke palung hatinya. Ia merasa orang-orang terdekat yang paling ia percayai ternyata menyembunyikan kepingan terpenting dari hidupnya, sementara ia dibiarkan buta akan jati dirinya. Luka lama yang sempat mengering, kini terasa kembali menganga.
Di tengah ketegangan yang memuncak, Harry akhirnya mengakui dengan suara lirih bahwa ia juga sudah mengetahui rahasia itu. Pengakuan tersebut dibarengi rasa sesal yang amat sangat. Ia meminta maaf dalam kesunyian yang mencekam karena tidak memiliki nyali untuk memberitahu Aquila lebih awal. Harry merahasiakan hal itu bukan untuk menyakiti, melainkan karena ia sangat khawatir kondisi borderline personality disorder, BPD, yang diidap Aquila akan kambuh jika menerima hantaman kenyataan. Namun, pengakuan Harry justru membuat amarah Aquila semakin meledak. Ia merasa kian terisolasi dalam realita baru ini. Orang-orang yang dianggapnya sebagai pelindung ternyata tidak sepenuhnya jujur padanya. Perpaduan antara rasa kecewa, amarah, dan kebingungan membuat kontrol emosinya goyah. Mayang, yang melihat kondisi Aquila mulai tidak terkendali, akhirnya menjelaskan bahwa ia hanya menunggu waktu yang tepat. Ia memohon pengampunan karena merasa perlu menahan informasi itu sampai kondisi psikis Aquila benar-benar siap. Keputusan itu diambil lewat pergulatan batin yang hebat. Mayang hanya ingin memastikan Aquila tidak hancur saat kebenaran terungkap. Di sisi lain, Michael memendam kecemasan yang berbeda. Ia melihat bahwa baru mengetahui soal ibunya saja sudah membuat Aquila seguncang ini. Michael merasa Aquila mungkin belum sanggup jika harus mendengar fakta tentang ayah kandungnya juga. Maka ia memutuskan untuk tetap menyimpan bagian rahasia itu karena melihat betapa rapuhnya kondisi Aquila saat ini. Tak berselang lama, ledakan emosi Aquila benar-benar tak terbendung lagi. Ia mengalami histeria hebat. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal, dan tangisnya pecah sejadi-jadinya. Gejala BPD yang tadinya sudah stabil, kini muncul kembali sebagai reaksi atas beban emosional yang terlampau berat. Informasi yang ia terima terasa terlalu masif untuk diserap sekaligus. Harry dengan sigap merengkuh Aquila, mencoba menjadi sandaran di tengah badai yang meluluh lantakkan perasaannya. Dengan mata yang juga berkaca-kaca, ia berusaha menenangkan gadis itu. Namun, gejolak emosi Aquila sangat kuat hingga Harry mulai kewalahan menghadapinya sendirian. Michael dan Mayang segera mendekat dan ikut mendekap Aquila erat-erat. Mereka berusaha memberikan rasa aman yang sama, seperti ketika Aquila masih kecil dan sedang dirundung kesedihan. Kata maaf terus mengalir di sela-sela isak tangis mereka. Mereka mengakui bahwa meski rahasia ini tersimpan terlalu lama, tujuannya hanyalah untuk melindunginya. Tubuh Aquila masih terus bergetar hebat, merespons kebenaran yang belum sanggup ia terima sepenuhnya. Namun, berkat dekapan hangat yang mengepungnya serta bisikan-bisikan lembut yang menenangkan, perlahan getaran itu mulai mereda. Nafasnya mulai teratur, meski isak tangisnya masih tersisa. Di balik kesedihan itu, Aquila mulai merenungi sesuatu yang lebih dalam. Sosok yang selalu memberinya kenyamanan, tanpa alasan yang jelas ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Perasaan hangat yang kerap muncul saat ia bersama Angelika, kini memiliki makna yang jauh lebih sakral. Kedekatan yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah ikatan batin yang berbicara. Malam itu menjadi titik balik bagi semuanya. Michael dan Mayang akhirnya menuntaskan beban rahasia yang selama ini mereka pikul. Kebenaran telah benderang dan identitas ibu kandung Aquila bukan lagi sebuah misteri. Kini, jalan hidup Aquila sepenuhnya ada di tangannya. Ia berdiri di persimpangan jalan yang sulit, tetap bersama Michael dan Mayang. Atau memulai lembaran baru bersama Angelika, ibu kandung yang selama ini hadir begitu dekat tanpa ia sadari. Di sela sisa air mata dan getaran emosi yang masih membekas, masa depan Aquila menanti untuk ia tentukan sendiri.